Ada alasan kuat mengapa Shin Tae-yong begitu dicintai mayoritas publik sepak bola tanah air. Selain melahirkan deretan bintang muda yang kini menjadi tulang punggung pasukan Garuda, Coach Shin yang terus berupaya membenahi filosofi sepak bola Indonesia turut mengorbitkan pelatih hebat penerus estafet kepemimpinannya kelak. Seperti yang ada pada diri Nova Arianto, pelatih timnas U16 yang begitu terinspirasi akan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Di sisi lain, saat Indonesia terus percaya akan progres Shin Tae-yong yang telah berlangsung selama 5 tahun, Coach Shin mampu membuktikan kapasitasnya sebagai juru taktik kelas dunia dengan membuat nasib deretan pelatih yang pernah beradu taktik dengannya menjadi tak karuan. Dan untuk itu berikut jajaran ahli strategi dunia yang ditimpa nasib apes setelah ditaklukkan Shin Tae-yong di atas lapangan. Joachim Low, timnas Jerman. Kisah bagaimana Shin Tae-yong memulangkan juara bertahan Jerman di ajang Piala Dunia 2018 mungkin menjadi salah satu cerita paling menarik dalam sejarah ajang terakbar sepak bola. Bagaimana tidak? Generasi yang sudah belasan tahun dibangun Joachim Low dihancurkan Taeguk Warriors di laga pamungkas babak penyisihan grup yang membuat pasukan Der Panzer gagal melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia. Meski saat itu Low tidak serta-merta didepak dari kursi kepelatihan, namun di momen inilah pelatih legendaris Jerman itu kehilangan kredibilitasnya di mata publik sepak bola Jerman. Lantas berawal dari kisah ini, Shin Tae-yong sontak masuk dalam radar PSSI yang bakal merubah wajah serta sejarah sepak bola Indonesia. Hwang Sun-hong, Korea Selatan U23. Di tengah kosongnya kursi utama kepelatihan Korea, usai ditinggal Jurgen Klinsmann yang didepak pasca Piala Asia, Hwang Sun-hong yang ditunjuk menakodai Taeguk Warriors di ajang Piala Asia U23, sejatinya dijanjikan tempat utama andai mampu membawa anak asuhnya menjuarai ajang tersebut. Namun sayang, usai terus-menerus merengkuh hasil positif dan melaju ke babak 8 besar tanpa pernah kebobolan sekalipun, Hwang Sun-hong terpaksa melepas kesempatan melatih timnas utama Korea Selatan usai takluk dari seniornya Shin Tae-yong sekaligus memutus partisipasi skuad ginseng di ajang Olimpiade untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Philippe Troussier, timnas Vietnam. Dalam sejarah kepelatihannya, Troussier selalu mengalami nasib apes setiap kali bersua timnas Indonesia. Dan hal itu kembali terulang di era Shin Tae-yong saat arsitek asal Perancis itu menakodai timnas Vietnam. Di bawah komandonya, tak sekalipun Golden Stars Warriors sanggup memetik hasil positif di 3 laga terakhir saat menghadapi timnas Indonesia. Mulai dari kekalahan di ajang Piala Asia 2023 hingga sepasang hasil minor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan sekali lagi, Troussier terpaksa kembali kehilangan pekerjaannya usai rentetan hasil buruk tiap kali berkonfrontasi dengan timnas Indonesia. Kim Panggon, timnas Malaysia. Pada masanya sebagai sesama penggiat tertinggi sepak bola Korea Selatan, Coach Shin mengalami pengalaman paling memilukan dalam sejarah kepelatihannya. Kala itu, Kim Panggon yang menjabat sebagai wakil presiden serta direktur teknis Taeguk Warriors menjadi dalang dibalik putusnya kerjasama antara Coach Shin dengan timnas Korea Selatan usai Piala Dunia 2018 edisi Rusia. Namun seiring berjalannya waktu, Kim yang coba keluar dari zona nyamannya dengan memberanikan diri melatih Malaysia sejak Januari 2022, akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pada Juli 2024. Meski tak sekalipun bersua STY di atas lapangan, namun banyak spekulasi yang bertebaran. Alasan dibalik mundurnya Kim dari kursi kepelatihan Harimau Malaya karena buntut dari tekanan makin tertinggalnya Malaysia atas sang rival Indonesia yang terus menunjukkan progres positif. Tan Cheng Hui, timnas Malaysia.
Tepat sebelum Kim Panggon yang diharapkan menjadi counter bagi Shin Tae-yong, di tahun 2020, tepatnya pada edisi Piala AFF tahun tersebut, Harimau Malaya yang dinahkodai Tan Cheng Hoe gagal melaju ke babak semifinal, usai takluk dari pasukan Garuda dengan skor memalukan. Ya, di laga tersebut Pratama Arhan beserta kolega jelas sangat mendominasi permainan hingga menutup laga dengan skor akhir 4-1. Vyacheslav Lavica, Timnas Kuwait. Sebelum sejarah terukir di Piala Asia, Shin Tae-yong punya cerita menarik saat meloloskan Indonesia di ajang kualifikasi. Ya, pasukan Garuda yang berhadapan dengan Kuwait di fase tersebut sanggup melumpuhkan anak asuh Vyacheslav Lavica dengan skor 2-1 di persaingan grup A, sekaligus memaksa mereka mundur dari ajang terakbar seantero Asia tersebut. Hasil ini pun membuat sang pelatih harus kehilangan jabatannya sebagai juru taktik Timnas Kuwait. Tatsuma Yoshida, Timnas Singapura. Di Piala AFF edisi 2020, laga intens tersaji antara Indonesia versus Singapura pada babak semifinal. Selain momen ikonik Asnawi usai Faris Ramli gagal mengeksekusi penalti, laga yang berakhir dengan agregat 4-2 untuk kemenangan pasukan Garuda itu ternyata jadi laga terakhir Tatsuma Yoshida menukangi Timnas Singapura usai 2,5 tahun menggembleng pasukan The Lions. Dien The Nam, Vietnam U20. Vietnam memang selalu punya target tinggi untuk jajaran pelatihnya. Buntut dari hal tersebut, Dien The Nam, juru taktik Vietnam U20 terkena dampaknya. Ya, di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023, pasukan naga emas muda takluk dari anak asuh Shin Tae-yong pada laga pamungkas dengan skor akhir 3-2. Kemenangan dramatis yang direngkuh pasukan Garuda Muda itu pun membuat Dien The Nam kehilangan pekerjaannya sebagai juru taktik Vietnam Junior. Damien Hertog, Arab Saudi U19. Selain Hwang Sun-hong, korban internasional coaching di luar ASEAN adalah Damien Hertog. Ya, pelatih The Falcon Junior itu harus terpaksa angkat kaki dari Arab Saudi usai menjuarai Piala Asia U19 tahun 2018. Namun menuai hasil negatif pada parade laga uji coba Arab Saudi yang ditutup dengan laga menghadapi Indonesia setelah hanya meraih hasil imbang 3-3. Keisuke Honda, Timnas Kamboja. Yang terakhir ada legenda Jepang Keisuke Honda. Dirinya yang diharapkan mampu meniru langkah Shin Tae-yong merubah wajah sepak bola Kamboja setidaknya di ranah ASEAN. Terpaksa mengundurkan diri setelah tak sanggup mengemban tugas tersebut. Honda yang telah mengusung proyeknya bersama Kamboja sejak tahun 2018 melakoni laga terakhirnya saat takluk dari Indonesia 2-1 di ajang SEA Games 2023. Meski saat itu Indonesia yang di akhir turnamen keluar sebagai juara dipimpin oleh Coach Indra Syafri dan bukan Shin Tae-yong langsung. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.